Bab 1601. Namun, meski begitu, jika dia bisa membunuh dua petarung di puncak level dewa sejati sendirian atau bahkan menghadapi tiga dari mereka sendirian, itu sudah dianggap luar biasa. 6 dari mereka bersama, itu konyol. Dia pasti akan mati. Apa yang lebih tidak bisa dipercaya? Lawan Jack bukan hanya petarung biasa di puncak tingkat dewa sejati, tetapi salah satu dari orang-orang terkuat di Master Hun yang lama, Quentin Hun, yang juga kepala keluarga kelas 1. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang baru saja menembus ke tahap puncak alam dewa sejati. Namun, pada akhirnya, petarung kuat yang terkenal ini, di depan Jack, sama lemahnya dengan anak kucing, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tunggu, bagaimana jika 6 tetua tingkat dewa sejati yang kita kirim untuk mencegat dan membunuh trio putih sebelumnya juga dibunuh olehnya? Setelah hening sejenak, pikiran menakutkan muncul di benak Joel dan wajahnya langsung memucat. Tidak, tidak mungkin. Bukankah para pengintai mengatakan bahwa ada semacam luka cakar tajam di tubuh mereka? Dilihat dari keadaan mayatnya, mereka seharusnya dibunuh oleh beberapa binatang iblis yang kuat. Seorang tetua dari Cloud Sky Sekte mengerutkan kening dan menumpahkan kebingungannya dengan keras setelah memikirkannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Jack, bocah itu, dia mampu membunuh 6 lawan level puncak dewa sejati sekarang, dan bahkan jika dia bisa membunuh 6 tetua kita saat itu, masih ada Nash White dan Kenneth White yang membantunya. Nash dan Kenneth bisa saja membantu menghentikan mereka berdua. Saat Joel terus menganalisis situasi, dia merasa bahwa kemungkinan Jack membunuh orang tua mereka meningkat pesat. Dengan mata menyipit, dia menganalisis, sangat mungkin Jack memiliki beberapa teknik bela diri pamungkas yang kuat, dan bisa melakukan serangan seperti cakar. Sayang, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Lily, yang menjatuhkan diri ke tanah sambil menangis, merangkak ke arah Joel dan memeluk pahanya. Dengan ekspresi memohon tergantung di wajahnya, dia memohon, sayang, kamu harus membalas dendam keluargaku. Balas dendam ayah, ibu, kakek, dan yang lainnya. Mereka tidak bisa mati begitu saja. Dan mereka mati karena mereka mau, balas aku. Tolong, aku mohon, tolong, balas dendam mereka. Kamu satu-satunya harapan yang kumiliki sekarang. Joel terdiam beberapa saat lalu menghela napas panjang. Sayang, bukannya aku tidak ingin membantumu. Aku punya perasaan yang sama denganmu, aku tidak sabar untuk membunuhnya sekarang. Tapi Sekte Langit Awan saat ini sama sekali bukan lawan mereka. Saya sudah berterima kasih jika keluarga putih tidak datang kepada kami untuk masalah. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Aku akan membalaskan dendam keluargaku suatu hari nanti. Lily mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya saat dia berteriak. Sayang, kamu harus bekerja ekstra keras untuk menerobos ke alam dewa pamungkas. Berusahalah untuk menjadi yang pertama menerobos. Pada saat itu tiba, bunuh Beastars itu untukku. Baiklah, baiklah. Istriku sayang, jangan khawatir. Ketika aku menerobos ke alam dewa tertinggi, aku pasti akan membunuh bocah itu untukmu. Istirahatlah dan tenangkan dirimu. Aku juga merasa marah dan sedih tentang kematian orang tuamu, tetapi sekarang kami benar-benar tidak mampu melakukan apapun untuk Jack atau keluarga putih. Tidak hanya Cloud Sky Sect, tetapi saya yakin 3 klan kuno lainnya merasakan hal yang sama. Keempat kuno klan harus tunduk pada keluarga putih dan bersikap sopan kepada mereka mulai sekarang. Ketidakberdayaan melonjak melalui Joel. Tabel telah berubah secara dramatis ke titik bahwa dia tidak siap untuk itu. Dalam beberapa bulan terakhir, situasi yang awalnya damai mulai bergetar dan terus-menerus kacau. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagus. Lily menghela nafas dan meninggalkan ruang untuk beristirahat. Namun, ketika dia baru saja akan pergi, dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan berbalik, tunggu. Dalam percakapan tadi, Anda menyebutkan bahwa Kevin Cabello dan beberapa orang dari keluarga Hemperly juga ada di sana. Mereka membantu keluarga putih masuk pertempuran. Salah satu lelaki tua dari keluarga Lagorio yang datang untuk mencari perlindungan mengangguk dan berkata, ya, penatua pertama dari keluarga Hemperly sebenarnya adalah pejuang kuat yang berada di puncak alam dewa sejati. Apalagi, tuan muda dari keluarga Hemperly, meskipun dia baru saja menembus tahap akhir alam dewa sejati belum lama ini, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Dia membunuh banyak orang kita.
Bab 1602. Keluarga Cabello benar-benar dekat dengan keluarga White sekarang. Situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jadi, masuk akal juga jika Kevin Cabello berada di kediaman White. Tapi mengapa keluarga Hemperly ada di kediaman White? Beberapa garis horizontal terbentuk di dahi Lily saat dia memikirkan masalah itu. Dia bergumam dengan beberapa keraguan. Benar, jika kamu tidak menyebutkannya, aku juga tidak akan menyadarinya. Ini benar-benar aneh. Mengapa anggota keluarga Hemperly ada di sana? Selanjutnya, mereka menawarkan untuk membantu keluarga putih dalam pertempuran. Alis Joel menyatu setelah mendengarkan pengingat Lily. Dia mulai berpikir. Keluarga Hemperly selalu dalam posisi netral dan mereka biasanya tidak menonjolkan diri, tidak menyinggung atau sengaja berusaha menyenangkan keluarga lain. Jadi, mengapa mereka ada di kediaman White? Seorang lelaki tua dari keluarga Lagorio hanya bisa menggumamkan beberapa patah kata. Segera, Lily dengan cepat memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Tunggu, aku tahu, pasti ini. Bukankah kita tidak tahu keluarga mana yang mendapatkan bola batu di dalam Bright Snow Mountain? Sekarang sepertinya begitu, bola batu itu pasti ada di tangan Hemperly. Mereka yang mendapatkannya. Keluarga Hemperly. Anggota keluarga Lagorio terkejut dan bingung dengan kata-kata Lily. Mereka bertukar pandang dengan bingung. Akhirnya, seorang pria memecah kesunyian. Memang, keluarga Hemperly berada di tim tamasya Bright Snow Mountain bersama keluarga Hun. Mereka tidak memilih untuk pergi ke Black Windy Island saat itu. Lily mengangguk sebelum berkata, mari kita pikirkan seperti ini. Jika kita adalah keluarga Hemperly, kita pasti akan menghindari mencari bantuan dari klan kuno setelah kita mendapatkan bola batu karena kita terlalu lemah. Dan untuk keluarga Hun, tidak ada gunanya menemukan mereka karena mereka tidak memiliki bola batu sama sekali. Jadi, satu-satunya keluarga yang dapat membantu keluarga Hemperly hanyalah keluarga putih. Keluarga Hemperly tidak perlu takut bahwa keluarga putih keluarga akan merebut bola batu mereka karena putih memilikinya sendiri. Selama keluarga Hemperly menawarkan manfaat besar bagi keluarga putih, putih secara alami akan setuju untuk melindungi mereka. Jadi begitu, sepertinya bola batu yang lain ada di tangan keluarga Hemperly. Orang-orang Hemperly yang tinggal di kediaman putih, salah satu dari mereka pasti memiliki bola batu itu. Joel mengangguk setuju, namun, dia segera mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, hampir tidak mungkin bagi kita untuk merebut bola batu karena keluarga putih bersedia menerima mereka. Jika kita pergi untuk merebut bola batu, pada dasarnya kita mencari kematian. Seorang pria dari Sekte Langit Awan mengungkapkan pikirannya setelah memikirkan masalah ini. Tuan, bagaimana dengan ini? Keluarga Hemperly hanya mengirim beberapa orang ke keluarga putih, dan Tuan Hemperly masih berada di kediaman Hemperly. Keluarga Hemperly ini adalah hanya keluarga kelas 2. Mengapa kita tidak pergi ke kediaman Hemperly dan menangkap orang tua Tuan Muda, lalu memaksa Tuan Muda Hemperly untuk menyerahkan bola batu itu? Bagaimana menurutmu? Sebelum Joel bisa bereaksi, Lily menengahi dan membentak, tidak. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Hal terpenting dalam pertempuran ini adalah keempat keluarga besar mengejar keluarga putih, bukan keluarga Hemperly. Keluarga Hemperly yang menawarkan untuk membantu keluarga White. Jadi, kedua keluarga harus berhubungan baik sekarang. Jika kita menculik anggota keluarga Hemperly, keluarga White mungkin akan menyerang kita. Lily benar, sebaiknya kita tidak bertarung dengan keluarga White. Jika kita benar-benar melakukan itu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa mengalahkan mereka, sebaliknya, kita akan menderita kerugian besar. Joel tidak bisa membantu tetapi menghela napas panjang lagi. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa itu hanya waktu yang singkat tetapi keluarga putih, yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, sekarang telah mencapai tingkat yang membuat mereka semua harus takut. Itu akan buruk. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita tidak bisa mendapatkan bola batu sama sekali? Salah satu tetua dari Sekte Langit Awan berkata dengan nada muram. Jika kita tidak memiliki bola batu, kita tidak akan bisa berada di depan kurva. Jika keluarga putih atau keluarga lain yang memiliki bola batu, menemukan sesuatu dari bola batu dan memimpin dalam menerobos ke alam Dewa Pamungkas, aku khawatir mereka bahkan tidak akan melepaskan kita. Lagi pula, kita telah mengirim seseorang untuk membunuh mereka sebelumnya, kan? Bab 1603. Ya, Guru. Bocah itu belum menembus ke alam dewa tertinggi, namun dia sudah sangat kuat.
Jika dia benar-benar berhasil mencapai alam dewa tertinggi, tidak ada yang bisa mengalahkannya lagi. Dan pada saat itu, kita akan memilikinya, bersembunyi darinya. Penatua lain menimpali, mengungkapkan keprihatinannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Mari kita tunggu. Kita hanya bisa berdoa agar mereka tidak menemukan apa-apa. Kita harus lebih sering mengawasi keluarga-keluarga dengan bola batu itu sekarang. Kita sudah tahu perkembangan dan situasi terbaru mereka, selalu. Ini adalah pertama kalinya Joel merasakan perasaan putus asa dan ketidakberdayaan. Kalian yang berasal dari keluarga Lagorio, dengarkan. Meskipun ada cukup banyak dari kalian, aku harus mengatakan dengan jujur bahwa tidak banyak pejuang dengan budidaya alam dewa dan setengah dewa sejati. Aku akan memiliki seseorang mengatur tempat bagimu untuk tinggal. Harap berlatih keras dan berusaha untuk menerobos. Terima kasih banyak, Tuan Collins. Sisa-sisa yang berasal dari keluarga Lagorio membungkuk dan berterima kasih kepada Joel. Joel tersenyum tipis kepada mereka. Meskipun sisa-sisa keluarga Lagorio tidak kuat dalam kekuatan tempur, selalu lebih baik memiliki lebih banyak orang. Maka setidaknya kekuatan tempur keseluruhan dari Sekte Langit Awan dapat ditingkatkan meski hanya sedikit, dan untuk menutupi kerugian yang mereka derita sebelumnya. Keluarga lain dan 3 klan kuno lainnya sangat terkejut ketika mereka mengetahui apa yang telah terjadi. 2 hari lagi telah berlalu. Orang-orang dari Sekte Raja Ilahi tidak bisa tinggal diam lagi. Mereka pergi ke Jack, mendiskusikan apakah mereka harus mengumpulkan 7 bola batu dan menyelidiki bola-bola batu itu. Bagaimanapun, mereka telah menganalisis, mempelajari, dan memeriksa bola batu selama berhari-hari tetapi semua upaya mereka sia-sia. Jack sudah lama menantikan kedatangan mereka. Tanpa ragu-ragu, Jack menyetujui rencana itu, Paul juga menanggapinya dengan cara yang sama, ia menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Namun, Harry Yeager, Master Sekte Raja Ilahi, tidak menyangka Jack memberitahu mereka bahwa mereka harus melaporkan kemajuan penelitian kepada keluarga Cabello dan beberapa keluarga lainnya. Bagaimanapun, Jack telah memiliki kesepakatan dengan mereka. Setelah mendengar ini, Harry merasakan secercah kejengkelan. Tetapi setelah memikirkan masalah itu, dia akhirnya mengangguk setuju. Setelah diskusi, Harry pergi menemui orang-orang dari Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Elang Terbang untuk membicarakan masalah ini. Dia berencana untuk membuat 2 klan kuno lainnya berkumpul di Sekte Raja Ilahi, mengeluarkan 7 bola batu, dan menganalisis bola-bola ini bersama-sama. Dia ingin tahu apakah sesuatu yang berbeda akan terjadi jika ke-7 bola batu ini dikumpulkan. 2 hari setelah Harry meninggalkan kediaman putih, Jack dan Paul berada di ruangan itu, mempelajari bola-bola batu di depan mereka. Tuan Muda Jack, saya punya ide yang berani. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika kita meletakkan telapak tangan kita di atas bola batu dan menyuntikkan energi Qi kita ke dalamnya? Setelah mempelajari bola batu sebentar, Paul tiba-tiba mengungkapkan pemikiran yang berani. Kedua bola batu ini dapat menyerap energi Qi dengan cukup cepat, dan satu hal yang serupa di antara kedua bola batu ini adalah kecepatan mereka dalam menyerap energi Qi adalah genap. Jack mengerutkan kening pada ide yang tiba-tiba ini. Maksudmu, kita menyuntikkan energi Qi untuk mematahkan keseragaman ini? Tanya Jack. Bab 1604, hehe, aku tiba-tiba memikirkan ide ini. Tapi aku tidak berani mencobanya, karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Paul tertawa hangat. Anehnya, mata Jack menjadi bertekad dan tegas setelah beberapa saat ragu. Kurasa kita bisa mencobanya. Tunggu, Tuan Muda Jack, kita tidak boleh bertindak sembarangan. Benda ini menyerap aura, dan itu menyerap secara aktif. Jika Anda tiba-tiba menyuntikkan energi Qi ke dalamnya, mengganggu keseimbangan di dalamnya, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Bagaimana jika konsekuensinya sangat parah sehingga tidak bisa diatur? Itu akan merepotkan. Penatua pertama dari keluarga Hemperly langsung melompat dan panik setelah mendengar saran berani ini dan melangkah maju untuk menasihati mereka. Dia benar, Tuan Muda Jack. Kita tidak bisa bertindak impulsif. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana jika bola batu itu meledak? Atau menjadi bola mengerikan yang menyedot semua energi Qi dari tubuhmu? Lalu kamu akan dikutuk. Titus pun segera menimpali dan memperingatkan Jack. Gagasan Tuan Muda Hemperly terlalu berani dan terlalu berisiko. Selain itu, bahkan jika kamu ingin mencobanya, lebih baik mencari anggota keluarga cabang acak untuk melakukannya.
Kamu adalah calon kepala keluarga putih, kamu juga penting dan seluruh keluarga putih bergantung padamu. Kami tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padamu. Jack juga tahu bahwa ide itu berani dan berbahaya. Namun, ketika dia memikirkan waktu berlalu seperti pasir melalui jam pasir dan belum menemukan cara untuk menerobos ke alam dewa tertinggi, dia menjadi cemas. Ketika dia memikirkan Fernando Campbell yang masih membeku di es, hatinya tenggelam paling dalam. Pada saat yang sama, itu membuatnya lebih bertekad. Dia mengulurkan salah satu tangannya, meletakkannya di atas bola batu di depannya, dan kemudian mulai menyuntikkan energi Qi ke dalamnya. Jangan lakukan itu, Tuan Muda Jack. Titus dan yang lainnya berdiri terpaku oleh tindakannya. Tingkah laku Jack terlalu mendadak. Ketika yang lain bereaksi, Jack sudah menyuntikkan energi Qi-nya ke dalam bola batu. Tuan Muda Jack, kamu terlalu terburu-buru. Jantung Paul melompat ke tenggorokannya ketika dia melihat apa yang telah dilakukan Jack. Bagaimana jika Jack meninggal karena perilaku impulsif ini? Maka dia pasti bertanggung jawab untuk itu. Pada saat itu, keluarga putih akan membunuhnya. 10 hari telah berlalu. Demi Tuhan, kita tidak bisa terus berlarut-larut seperti ini. Aku tidak bisa. Aku harus mencoba segala cara yang mungkin. Mata Jack tegas dan bertekad saat dia terus menyuntikkan lebih banyak energi Qi ke dalam bola batu. Segera, dia menemukan bahwa kekuatan penyerapan yang berasal dari bola batu semakin kuat dan mulai menyerap energi Qi Jack lebih cepat. Kecepatannya semakin cepat. Ini secara aktif menyedot energi Qi sekarang. Itu buruk. Titus ketakutan dengan pemandangan di depannya. Dia segera bergegas keluar dalam sekejap, terbang ke udara, dan berteriak, "Tuan Putih, ini buruk. Tuan Putih, cepat ke sini. Ini benar-benar buruk." Tuan Muda Jack terlalu ceroboh. Tidak lama kemudian, Nash serta banyak tetua lainnya bergegas ke kamar mereka, sementara banyak yang lain mengepung ruangan di luar. Jack, kamu terlalu ceroboh. Jika kamu ingin mencobanya, kamu harus membiarkan orang lain melakukannya. Kamu sangat muda dan berbakat, bagaimana kamu bisa melakukan ini sendiri? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padamu? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Melakukan. Ketika Nash masuk ke kamar, dia khawatir, takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Jack. Aku baik-baik saja, ayah. Aku akan bertahan sedikit lebih lama. Jack menggertakkan giginya, dan tak lama kemudian ada butir-butir keringat yang menetes dari dahinya. Berdengung. Pada saat ini, bola batu, yang tidak pernah bereaksi terhadap hal lain, mengeluarkan sedikit getaran, dan kekuatan yang kuat dipancarkan. Itu langsung meledakkan Jack beberapa meter jauhnya. Bang! Ledakan itu begitu tiba-tiba sehingga Jack tidak siap untuk itu. Dia terbang beberapa meter dan hampir jatuh ke tanah. Bab 1605. Jack menggoyang-goyangkan telapak tangannya, mencoba meredakan rasa kebas di telapak tangannya. Bola batu ini benar-benar mengguncangku dengan keinginannya sendiri. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang hidup di dalam bola batu itu? Iya, itu juga mengeluarkan suara. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini sama sekali. Tapi itu membuat penonton menghela nafas lega ketika bola batu mendorong Jack menjauh dan berhenti menyedot energi Qi-nya. Berdengung. Bola batu kembali terdengar, dan seberkas cahaya merah melesat keluar langsung darinya dan lurus ke atas ke langit. Sinar cahaya itu tebal dan terang sampai-sampai bisa dilihat dari jarak jauh. Ya ampun, cahaya apa itu? Dari 10.000 mil jauhnya, penguasa sekte Raja Ilahi yang baru saja kembali ke kediamannya melihat seberkas cahaya merah dan berseru dengan keras. Itu melesat dari tempat keluarga putih berada. Ya ampun, itu dari keluarga putih. Kenapa lampu merah seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana? Seorang tetua dari sekte Raja Ilahi berkata dengan linglung. Harry dengan cepat memikirkan sesuatu, dan dia menarik napas dengan tajam. Pasti seperti ini. Pasti bocah itu dari keluarga White atau Paul dari keluarga Hemperly. Mereka pasti menemukan sesuatu dari bola batu yang menyebabkan penampakan seperti itu muncul. Kalau tidak, tidak akan ada cahaya seperti itu. Ya Tuhan, mungkinkah salah satu dari mereka telah menemukan cara untuk menerobos ke alam Dewa Pamungkas? Jika cahaya ini adalah tanda menerobos ke alam Dewa Pamungkas, itu terlalu menakutkan. Alam Dewa Pamungkas, seseorang sudah mencapai alam itu. Orang tua lain dari paviliun yang sama dengan berani menebak setelah merenungkannya, suaranya bergetar. Bergerak, ayo bergerak.
Bawa orang-orang dan kita akan segera menuju ke keluarga putih. Kita harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Kita harus tahu apakah Jack yang telah menembus alam dewa pamungkas. Harry sudah lama tidak sabar. Dia kemudian memimpin sekelompok besar orang, langsung menuju ke arah keluarga putih. Tidak hanya sekte Raja Ilahi yang bertindak seperti ini, klan dan keluarga lainnya langsung menuju ke arah keluarga putih setelah melihat pemandangan seperti itu di langit. Tentu saja, berita itu menyebar seperti api. Lihat, ya Tuhan, seberkas cahaya merah keluar dari arah keluarga putih. Mungkinkah seseorang dari keluarga putih telah menemukan sesuatu dari bola batu? Joel dan yang lainnya dari Sekte Langit Awan juga memperhatikan cahaya merah terang yang memancar dari arah keluarga putih. Mereka berteriak keras karena kaget. Ini tidak akan berhasil. Kita harus pergi. Mari kita pergi dan melihat apa yang terjadi. Bocah dari keluarga putih itu, dia tidak mungkin menerobos ke alam dewa pamungkas. Joel gemetar. Sayang, aku ikut denganmu. Lily segera berlari ke Joel setelah mendengar kata-katanya. Aku ingin pergi, bahkan jika aku hanya bisa tinggal di luar dan menonton dari kejauhan. Kening Joel berkerut. Kamu bahkan belum mencapai level Grandmaster. Kamu berlatih sangat keras dan hampir tidak bisa mencapai level bela diri kelas 7. Tidak baik bagimu untuk pergi. Jika Jack benar-benar menembus level dewa tertinggi, dan bertarung dengan kami, aku jangan berpikir aku akan bisa melindungimu saat itu. Meskipun demikian, Lily sangat bertekad. Sayang, aku harus pergi. Kami memiliki begitu banyak orang bersama kami, saya dapat menyamar sebagai orang biasa dan berbaur dengan orang banyak, dan mereka bahkan mungkin tidak melihat saya. Selain itu, kami dapat tinggal di gunung lebih jauh dari White, keluarga dan mengirim beberapa orang kuat untuk mengintai dan menanyakan tentang lampu merah, bukan? Baiklah, ayo pergi. Melihat Lily yang begitu tegas, Joel tidak bisa berbuat banyak. Segera, mereka membawa orang-orang kuat bersama mereka, langsung menuju ke arah keluarga putih. Tentu saja, sisa-sisa keluarga Lagorio itu mengenakan pakaian murid Sekte Langit Awan, menyamar sebagai salah satu dari mereka. Meskipun tidak banyak orang kuat seperti sebelumnya, tim Cloud Sky Sect memiliki banyak orang. Bab 1606. Tidak peduli klan atau keluarga mana orang-orang itu berasal, mereka semua menyaksikan seberkas cahaya merah terang di atas langit. Beberapa keluarga kelas 3 tahu bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk pergi ke kediaman White, tetapi mereka tidak dapat menahan keinginan untuk pergi ke sana untuk menyaksikan kesenangan itu. Atau mungkin, mereka ingin tahu tentang alam dewa tertinggi. Oleh karena itu, satu persatu, klan dan keluarga menuju ke arah keluarga putih. Lihat, ada seberkas cahaya lain, hanya saja warnanya berbeda. Pada saat ini, Harry Yeager, master dari Sekte Raja Ilahi, yang sedang menuju ke kediaman putih bersama anak buahnya, menemukan ada seberkas cahaya lain yang memancar keluar dari kediaman putih. Mereka berseru keras. Itu pasti bola batu yang lain, itu pasti yang lain. Sepertinya keluarga Hemperly memang memiliki bola batu. Kudengar mereka bersembunyi di kediaman White dan sekarang mereka semua pasti menemukan sesuatu dari bola batu itu. Petik 2. Harry berteriak, suaranya bergetar karena kegembiraan. Jika Jack dan Paul benar-benar menemukan sesuatu darinya, dia harus membuat mereka memberitahunya, dan dia juga akan mendapat bagian dari harapan itu. Benar saja, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Jack tidak mau memberitahunya metode untuk menerobos ke alam dewa pamungkas. Namun demikian, Harry sudah merencanakan di dalam hatinya, dia memiliki 3 bola batu secara total, dan jika Jack tidak ingin memberitahunya metodenya, dia akan menawarkan 1 bola batu untuk menukar rahasia di baliknya. Dengan cara ini, Jack dan yang lainnya pasti akan menyetujuinya. Lihat, Guru. 2 berkas cahaya. Keluarga Hemperly, yang bergegas menuju kediaman White, juga memperhatikan 2 berkas cahaya yang ditembakkan ke langit. Mereka melompat kegirangan karena kaki mereka hampir tidak menyentuh tanah. Mereka mengerti apa arti kedua berkas cahaya itu. Hahaha, itu adalah pilihan yang paling bijaksana untuk membiarkan Paul dan yang lainnya tinggal di sana dan mendapatkan perlindungan dari keluarga putih. Semuanya, ingat, mulai sekarang, kita harus memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada keluarga putih setiap kali kita bertemu mereka. Mereka membantu dan menyelamatkan kita. Jadi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Darcy Hemperly, kepala keluarga Hemperly, tertawa keras.
Penampilannya memberitahu semua orang bahwa dia mabuk oleh kegembiraan dan kegembiraan. Ayah, lihat, lihat ke sana. Sinar cahaya lain. Demikian pula, keluarga Cabello, yang sedang menuju kediaman White, terperangah dengan sukacita. Iya, aku melihatnya. Hahaha. Alejandro tertawa keras, dia memandang putri bungsunya, Daniela, dan berkata, Daniela kecilku, ku dengar bahwa kamu telah berlatih sangat keras akhir-akhir ini, dan kamu telah menembus ke tahap akhir dari alam dewa sejati, seperti saudara perempuan keduamu. Daniela merasa bangga pada dirinya sendiri dan berkata dengan nada bangga, tentu saja. Saya berbakat sejak lahir dan Anda semua tahu itu. Jika saya tidak main-main dan tidak mengendur sebelumnya, saya pasti sudah lama menerobos ke tahap akhir alam dewa sejati. Tapi tahap akhir tidak berarti apa-apa, saya harus bekerja lebih keras dan lebih keras, untuk menembus puncak alam dewa sejati. Dan bahkan ke alam dewa pamungkas suatu hari nanti. Helena, yang berdiri di samping Daniela, memutar matanya pada ucapan sombong Daniela. Saya pikir Anda hanya takut ketika seseorang menerobos ke alam dewa pamungkas, dia bisa hidup 200 tahun tetapi Anda tidak memiliki 200 tahun untuk dihabiskan bersamanya dan menjadi tua bersama. Meskipun Helena tidak mengumumkan hubungan mereka kepada yang lain, sebagian besar anggota keluarga Cabello tahu bahwa Helena bermain sebagai pasangan palsu dengan Jack, dan orang yang benar-benar menyukai Jack adalah wanita muda ketiga mereka, Daniela Cabello. Tapi Daniela sama sekali tidak marah, malah dia merasa senang karena sebagian besar dari mereka sudah mengetahuinya. Sudah ada beberapa orang yang tahu bahwa dia menjalin hubungan dengan Jack, dan mereka adalah pasangan yang sebenarnya. Adapun Helena, dia tenang. Keluarga Hun bisa dianggap selesai saat itu juga, keluarga itu benar-benar dihapus dari daftar keluarga terkemuka. Dan keluarga seperti keluarga Lagorio, Trevino, dan Norman, menghadapi akhir yang sama dengan keluarga Hun. 4 keluarga besar ini menghilang dari sejarah begitu saja. Karena itu, dia tidak harus terus menjadi pasangan palsu dengan Jack lagi. Bab 1607. Helena senang untuk Daniela, hatinya penuh dengan sukacita. Pada saat yang sama, iri. Dia iri karena adik perempuannya bisa menemukan pria yang begitu baik. Omong kosong, hentikan. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat. Wajah Daniela tiba-tiba berciuman merah muda setelah mendengar kata-kata Helena. Dia menjawab, nadanya penuh rasa malu. Tetapi saat ini, Venus memikirkan sesuatu dan menoleh ke Alejandro. Ayah, mengapa ada 2 lampu? Apakah itu berarti itu adalah harta magis, bukan teknik bela diri? Jika itu bukan teknik bela diri, kemungkinan besar, kita tidak bisa mempelajarinya. Dan itu juga berarti bahwa satu cahaya hanya bisa membuat satu orang menerobos ke alam dewa tertinggi. Bukankah semua usaha kita, termasuk pergi ke sana sekarang, akan sia-sia? Wajah Alejandro langsung tenggelam setelah mendengar kata-kata Venus. Dia dan yang lainnya, yang wajahnya penuh kegembiraan, sekarang telah ditimpa oleh kesuraman. Namun, setelah hening beberapa saat, Alejandro tersenyum dan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Tidak peduli apa situasinya, kita harus pergi dan melihatnya. Bahkan jika hanya 7 orang yang dapat menembus ke alam dewa pamungkas dengan 7 bola batu, itu adalah kehendak Tuhan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa beberapa hal-hal mungkin sudah ditakdirkan, dan kita tidak bisa menahannya, kan? Venus menganggukkan kepalanya, menunjukkan pengertian. Iya. Aku hanya ingin mengingatkan kalian semua. Aku takut setiap orang mungkin memiliki terlalu banyak harapan dan pada akhirnya, ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Terima kasih, tapi jangan khawatir. Kami sangat memahami situasinya. Alejandro, tetua pertama, dan yang lainnya saling bertukar pandang dan senyum pahit terpampang di wajah mereka. Lagi pula, Jack telah berjanji untuk berbagi dengan kami jika metodenya adalah semacam teknik bela diri. Dia cukup baik untuk bersedia membagikan tipnya. Tetapi jika petunjuk pamungkasnya bukan teknik bela diri, maka kami tidak dapat menahannya, baik. Setiap orang harus mematuhi perjanjian awal. Sekte Raja Ilahi adalah klan terdekat dengan kediaman putih, dan karena mereka berbaris siang dan malam dan tidak beristirahat, mereka akhirnya tiba di kediaman putih pada hari kedua. Sepanjang jalan, orang-orang dari Sekte Raja Ilahi merasa aneh, karena kedua sinar cahaya itu tidak hilang sama sekali, jadi mereka tidak tahu bagaimana situasinya. Sinar cahaya ini melesat ke langit dan tinggal di sana sepanjang hari.
Tapi, selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Jika lampu terus menyala, saya khawatir klan dan keluarga lain akan melihatnya, dan semua datang ke kediaman White. Apa yang harus kita lakukan? Melihat dua bola batu dan dua berkas cahaya di depannya, Paul menggosok pelipisnya, tidak tahu harus berbuat apa. Kemarin, setelah Jack menyebabkan bola batu memancarkan sinar cahaya pertama, dia secara alami mengikuti latihan Jack dan mulai secara aktif menyuntikkan energi Qi ke bola batu lainnya. Tentu saja, hasil akhirnya mirip dengan seberkas cahaya Jack lainnya yang melesat ke langit. Namun, sampai sekarang, mereka tidak tahu untuk apa lampu ini dan apa fungsinya. Benar, klan dan keluarga lain pasti akan datang ke sini setelah melihat penampakan ini di langit. Dan kurasa beberapa dari mereka sudah tiba. Jack menyunggingkan senyum pahit. Hingga kini, mereka tidak menemukan keanehan lain selain lampu. Sebaliknya, mereka menarik perhatian klan dan keluarga lain, dan mereka pasti akan datang ke sini untuk mengetahui apa yang terjadi. Tuan Muda Jack, Tuan Putih, ada banyak orang di luar gerbang. Mereka tampaknya adalah orang-orang dari Sekte Raja Ilahi. Tepat ketika kata-kata terakhir Jack jatuh, beberapa pemuda dari keluarga White berlari masuk dan melapor. Bab 1608. Oh, ngomong-ngomong tentang iblis, ini dia. Sepertinya mereka tidak beristirahat selama perjalanan ke sini. Ketika Nash mendengar laporan itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit lalu berkomentar, ayo pergi. Tidak ada ruang untuk terlalu banyak orang di sini. Kita akan menemui mereka di luar. Jika mereka ingin masuk dan melihat, mereka bisa, tapi jangan terlalu banyak. Jack mengangguk setuju. Dia meminta beberapa orang untuk tinggal di kamar untuk mengawasi bola batu, dan kemudian dia terbang keluar dari ruangan. Hahaha, Tuan Putih, Tuan Muda Jack, kalian sedang mengerjakan sesuatu. Kami melihat dua berkas cahaya ini dari jauh. Selamat. Harry segera membungkuk dan menyapa Jack dan Nash dengan hormat pada saat dia melihat mereka. Dia kemudian mengucapkan selamat kepada mereka. Kamarnya agak kecil, jadi aku khawatir tidak semua dari kalian bisa masuk. Tuan Harry dan beberapa tetua, kalian boleh masuk dan melihat-lihat. Adapun sisanya, silakan istirahat di luar di alun-alun. Jack tersenyum. Mata Harry langsung berbinar begitu mendengar ajakan Jack. Ya, tentu saja. Semuanya, dengarkan, istirahatlah di alun-alun. Sesepuh dan aku akan masuk dan melihat. Dia memerintahkan anak buahnya. Segera, Jack dan yang lainnya membawa Harry dan para tetua ke dalam rumah. Lampu-lampu itu benar-benar dari dua bola batu ini. Brother Jack, bagaimana Anda membuatnya bersinar? Dan tentang lampu-lampu ini, apakah ada yang istimewa darinya? Harry menatap dua bola batu yang diletakkan di atas meja besar. Dia bertanya dengan kagum. Jack, di sisi lain, memberinya senyuman kering. Sejujurnya, kami telah mempelajari lampu untuk sementara waktu sekarang, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang lampu ini. Tolong, lihat lebih dekat. Dia melanjutkan. Wajah Harry jatuh dan sinar di matanya meredup begitu dia mendengar kata-kata Jack. Kupikir lampu-lampu ini mewakili tanda-tanda keberuntungan untuk menerobos ke alam dewa tertinggi. Tapi ketika aku menyadari bahwa lampu-lampu ini masih ada di langit, aku merasa aneh. Tidak banyak kemajuan, kan? Dia berkata dengan nada kecewa. Penatua Sekte Raja Ilahi menimpali, iya. Saya pikir kemajuannya bagus. Kami telah mempelajari dan menganalisis batu itu selama berhari-hari, tetapi kami tidak menemukan apapun. Setidaknya Jack dan Paul telah menemukan sesuatu yang berbeda. Petik 2. Ngomong-ngomong, Jack, bagaimana kamu membuat cahaya ini muncul? Harry akhirnya tidak bisa menahan diri lagi tetapi bertanya. Oh, sebenarnya cukup sederhana. Bola batu ini akan aktif menyerap energi Qi di sekitarnya, dan setelah mengamati fitur ini, Paul dan saya menemukan bahwa kecepatan kedua bola batu menyerap energi Qi adalah sama dan konstan. Jadi, kami ingin mematahkan keseragaman seperti itu. Jadi, pada akhirnya, kami mengambil risiko. Kami meletakkan telapak tangan kami di atas bola batu dan menyuntikkan energi Qi kami ke dalamnya. Bola batu bereaksi terhadap tindakan kami dan mulai dengan cepat menyerap energi Qi kami. Dan ketika penyerapan mencapai tingkat tertentu, bola batu melepaskan kekuatan ekspulsif untuk mendorong injektor Qi menjauh. Dan kemudian, sinarnya keluar. Jack tersenyum tipis,
menceritakan kejadian itu dari ujung kepala hingga ujung kaki ke pihak lain, jadi begitulah. Pemahaman muncul di wajah Harry. Tapi, kalian berani, kan? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padamu? Jika ada kecelakaan tak terduga terjadi, itu akan menjadi masalah. Dia melanjutkan. Yup, saat itu, kami juga kaget. Tuan Muda Jack langsung meletakkan telapak tangannya di atasnya dan mulai menyuntikkan energi Qi-nya ke dalamnya. Sangat berisiko. Untungnya, tidak terjadi hal buruk padanya. Titus segera menambahkan, "Iya, Tuan Harry, karena kalian ada di sini, apakah kamu ingin mengeluarkan ketiga bola batumu dan mencoba metode ini bersama-sama? Karena semua orang ada di sini, mengapa kita tidak belajar dan menjelajahi bola batu bersama di sini?" Petik 2. Jack memandang Harry dan berkata dengan lugas. Harry ragu-ragu selama beberapa detik. Lagi pula, mereka memiliki 3 di tangan mereka, dan tampaknya tidak adil dan tidak menguntungkan untuk mengeluarkan mereka bertiga. Bab 1609. Namun, Jack sudah sangat proaktif tentang apa yang mereka dapatkan, memberi tahu dirinya sendiri dan orang lain tentang semua itu. Terlebih lagi, kekuatan tempur Jack sangat kuat bahkan dia sendiri tidak mau menjadi lawannya. Jadi, jika dia enggan mengeluarkan 3 bola batu saat itu, keluarga putih akan marah. Setelah merenung selama beberapa detik, dia telah membuat keputusan. Baiklah, baiklah. Ayo kita keluarkan dan mencobanya bersama. Dia tersenyum. Dengan flip telapak tangannya, 1 bola batu muncul di tangannya. Dia kemudian beralih ke tetua pertama dan kedua. Setelah melihat bahwa Harry telah menyetujui proposal Jack, penatua pertama dan kedua dari Sekte Raja Ilahi juga mengeluarkan bola-bola batu yang mereka bawa. Mereka meletakkan bola-bola batu di atas meja. Ayo, coba dan masukkan energi Qi-mu ke dalamnya. Harry menatap kedua tetua sekali lagi dan kemudian berjalan ke bola batu. Dia meletakkan tangannya di atasnya, memobilisasi energi Qi di tubuhnya, dan mulai menyuntikkan energi Qi ke dalam bola batu. Setelah beberapa saat, Harry jelas takut dengan kecepatan bola batu yang menyerap energi Qi-nya. Kecepatannya tumbuh lebih cepat dan mulai secara aktif menyedot energi Qi di tubuhnya. Jack, berapa lama ini akan berlangsung? Harry segera melontarkan pertanyaan itu kepada Jack. Penatua pertama dan kedua yang berdiri di samping, juga menatap Jack dengan perhatian di mata mereka, takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Jika bola batu ini tidak berhenti menyedot energi Qi di tubuh mereka, mereka akan hancur saat itu. Jangan khawatir, ini hampir selesai. Jack, di sisi lain, merasa malu. Bang bang bang. Pada saat yang sama, ketiganya terpental oleh kekuatan ekspulsif bola batu. Mereka diterbangkan beberapa meter ke belakang sebelum mereka bisa menstabilkan diri dan berdiri diam. Mereka gemetar dan merasakan mati rasa di tangan mereka. Apa yang terjadi setelah adegan itu adalah 3 warna berbeda dari sinar cahaya yang dipancarkan oleh bola-bola batu dan ditembakkan ke langit. Cahaya itu benar-benar muncul, hanya saja warnanya berbeda. Harry berseru keras, "Ya ampun, lihat! 3 berkas cahaya lagi muncul di langit." Keluarga Lukas, yang sedang dalam perjalanan ke kediaman putih, melihat 3 berkas cahaya lagi melesat ke langit, satu demi satu. Mereka berseru dengan takjub. Dilihat dari situasinya, orang-orang dari Sekte Raja Ilahi juga pergi ke kediaman putih. Mereka cepat, ya, kita harus mempercepat. Kita ingin mendapatkan bagian dari hal-hal baik, bukan? Kepala keluarga Lukas memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat setelah menyaksikan 5 sinar cahaya berwarna berbeda di langit. Di arah lain, orang-orang Aula Kerajaan Ilahi telah mengirim puluhan ribu ahli ke kediaman putih. Mereka menuju ke sana dengan kecepatan penuh. 5 berkas cahaya di langit. 5 pancaran. Astaga, apakah ini berarti 5 orang telah menembus alam Dewa Pamungkas? Matthew Charles penguasa Aula Kerajaan Ilahi menatap berkas cahaya di langit yang jauh dan menghela nafas. Tuan, sebaiknya kita tidak pergi. Keluarga putih terlalu kuat. Mereka dapat membunuh keempat keluarga sekaligus, termasuk 3 keluarga tersembunyi kelas 1 seperti keluarga Hun, Trevino, dan Norman. Ketiga keluarga ini telah dipindahkan dari daftar terkemuka sekarang. Dan kami memiliki lebih banyak permusuhan dengan keluarga putih. Jadi jika bocah itu benar-benar menembus alam Dewa Pamungkas, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat itu. Salah satu penatua Aula Kerajaan Ilahi khawatir dan memperingatkan Matthew dengan panik.
Bab 1610. Lebih baik tidak pergi. Jika kita tidak pergi, tidak ada cara bagi kita untuk membalikkan keadaan lagi. Dan pada saat itu mustahil untuk menerobos ke alam Dewa Pamungkas. Matius berhenti. Dengan nada kesal, dia mengkritik, jika kita kembali ke wilayah laut kita seperti kura-kura yang menyusut, kita tidak akan pernah bisa masuk ke alam Dewa Pamungkas. Kita hanya bisa bersembunyi di dalam wilayah kita yang menyedihkan dan menunggu kematian. Dan bagaimana jika Jack dan yang lain datang ke sini dan ingin menghentikan kita? Ketika saat itu tiba, kemana kamu akan melarikan diri? Tapi terlalu berbahaya bagi kita untuk pergi ke sana kali ini. Jika mereka mengetahui bahwa kita ada di sana, kita juga tidak bisa melarikan diri. Pria tua itu menundukkan kepalanya, bergumam. Kita akan bersembunyi di gunung besar yang jauh dari keluarga putih ketika kita tiba sehingga kita tidak akan ditemukan oleh mereka dengan mudah. Ketika saatnya tiba, akan ada lebih banyak klan dan keluarga yang pergi ke sana, dan aku akan mengirim beberapa orang untuk berbaur dengan kerumunan. Dengan cara itu, kita setidaknya bisa menemukan sesuatu. Lebih baik daripada tinggal di belakang dan tidak pergi. Jika kita pergi, kita bisa mencari tahu tentang situasinya, maka kita masih bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Jika tidak, ini menandai akhir dari aula kita. Matthew menekankan maksudnya lagi. Penatua Mosley, pada saat ini, menimpali dan mendukung Matthew, guru benar. Saya harus pergi kali ini dan melihat apakah berkas cahaya itu. Mungkin, Anda hanya perlu masuk ke dalam berkas cahaya dan membiarkan cahaya menyinari Anda, untuk sementara, lalu kamu bisa menerobos ke alam Dewa Pamungkas. Siapa tahu, dan kurasa akan ada banyak orang yang bergegas ke balok, dan pada saat itu kita bisa mengambil keuntungan dan berbaur. Ya, apa yang dikatakan Penatua Mosley benar sekali. Mungkin lampu itu semacam sihir atau harta karun yang memungkinkan orang untuk masuk ke alam Dewa Pamungkas. Mata Matthew langsung berbinar memikirkan itu. Alam Dewa Pamungkas, betapa indahnya itu. Ayo pergi dan lihat, kita harus mengambil risiko kali ini. Setelah merenung sebentar, para tetua yang agak takut dengan risiko dan bahaya yang dirasakan mengepalkan gigi mereka dan tatapan mereka berubah menjadi tekad. Kerumunan berangkat menuju kediaman putih sekali lagi, terbang di langit dengan kecepatan penuh. 5 sinar cahaya sekarang. Sepertinya sekte Raja Ilahi telah tiba di kediaman putih. Keluarga Cabello segera memahami situasinya setelah melihat 3 lampu tambahan muncul di langit. Mereka kemudian mempercepat kecepatan terbang mereka, berharap untuk mempercepat langkah mereka. Tuan Muda Jack, Tuan Putih, keluarga Chanmore ada di sini. Mereka bilang mereka ke sini untuk mengunjungi Anda. Beberapa pemuda dari keluarga putih memasuki ruangan tempat Jack dan yang lainnya berada dan melaporkan kepada mereka tentang kedatangan keluarga Chanmore. Wajah Nash langsung muram saat mendengar laporan itu. Kenapa keluarga Chanmore juga ada di sini? Mereka dekat dengan keluarga Hun dan dulu meremehkan keluarga putih kita. Mereka masih berani datang ke sini. Hehe. Karena mereka ingin tahu apakah mereka dapat memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Dewa Pamungkas, kan? Jack tersenyum pahit dan kemudian mengamati ruangan itu lagi. Ruangan ini kecil. Jika orang terus datang ke sini, kurasa itu tidak akan cocok untuk semua orang. Ayo pindah ke ruang dewan di aula utama di sana. Kata Nash setelah memikirkan masalah itu. Tentu, Jack menganggukkan kepalanya, siap untuk memasukkan bola batu ke dalam ring bela dirinya. Namun, dia tidak bisa. Dia mencoba lagi dan menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menyimpan bola batu ke dalam ring bela dirinya. Demikian juga, Paul, Harry, dan 2 penatua lainnya mengalami masalah yang sama, mereka tidak dapat menjauhkan bola batu itu. Mereka saling bertukar pandang, mata mereka penuh kejutan dan kebingungan. Bersambung.